Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ayub 38 ayat 4-11 di bawah judul perikop Kekuasaan Tuhan di Alam Semesta. Ibu akan bacakan, anak-anak bisa mengikuti dari tempat masing-masing ya. Ayub 38 ayat 4-11. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dari pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian panjang pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, untuk devosi kita di pagi hari ini, Ibu berikan judul Hikmat Allah Melebihi Semuanya. Seperti kitab Ayub 38 ayat 4-11 tadi, kita sudah membaca ya, itu menceritakan tentang bahwa Allah yang memegang segala sesuatunya. Allah itu berkuasa atas alam semesta, ya. Nah, tadi kitab Ayub itu sudah sangat jelas ya, menjelaskan bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Nah, karya penciptaan dan pemeliharaan Allah tidak ada yang gagal. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Meskipun kita kadang melihat bahwa si jahat seolah-olah sanggup merusak rencana Allah, tapi ternyata tidak demikian, ya. Allah tidak akan membiarkan rencananya rusak begitu saja. Sekali lagi Ibu tekankan ya, Allah tidak akan membiarkan rencananya rusak begitu saja. Karena apa? Karena tidak ada yang sanggup melawan firman Allah. Ya. Namun, yang perlu kita ketahui bersama-sama, Allah mau manusia, Allah mau kita ini belajar bergantung dan mengalami pimpinan Allah setiap harinya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Allah kita itu sungguh bijaksana, sungguh berhikmat dalam mengatur semua hal yang ada yang besar maupun yang kecil yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah sanggup mengatur tata surya dan perputaran seluruh planet. Ya, itu adalah hal besar yang Allah bisa atur. Jangankan hal kecil, hal besar
dan hal-hal lainnya semua Allah itu bisa atur karena Dia yang Maha Kuasa, ya. Dia penciptanya. Bahkan bukan hanya tata surya, Allah juga sanggup mengatur bagaimana seekor anak burung bisa menetas dan mendapatkan makanan dari induknya. Nah, anak-anak, kita tidak sanggup mengatur hal-hal yang ada di dunia ini. Yang paling mudah sekalipun kita tidak sanggup mengaturnya sendiri. Bahkan, kita tidak bisa mengatur bagaimana bunga bisa berkembang, bagaimana bunga yang kuncup bisa mekar. Kita tidak sanggup mengaturnya, anak-anak. Tapi Allah lah yang mengaturnya dalam ketetapan Allah. Nah, jadi kita renungkan, ya, kita renungkan bersama-sama. Jika kita pikirkan diri kita dan bagaimana seluruh alam ini berjalan, maka saat kita memikirkan itu dan merenungkan itu, kita akan merasakan betapa kagumnya kita akan Allah dan akan hikmat Allah. Nah, Ibu mempunyai satu pertanyaan. Sebutkan hal-hal yang kamu alami secara pribadi yang menunjukkan betapa besarnya hikmat Allah dalam kehidupan kamu. Ya, jadi anak-anak bisa jawab ini di buku refleksinya masing-masing. Dan mari kita refleksi bersama-sama. Kita harus bersyukur karena hidup kita telah dipimpin oleh Sang Sumber Hikmat. Siapa Sang Sumber Hikmat itu? Allah itu sendiri. Ya, kita dipimpin oleh Allah supaya kita berjalan tidak menurut pemikiran kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah, pemikiran Allah. Oke, nah demikian devosi kita di pagi hari ini. Mari anak-anak, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan mau memimpin kehidupan kami sepanjang harinya. Berikan kami hikmat Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami. Saat ini kami akan mendoakan negara kami Indonesia, terkhususnya Kota Kupang, yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong negara ini agar cepat pulih kembali ya Bapa. Berkati kesehatan keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf, pegawai, orang tua, bahkan seluruh siswa SD Lentera Harapan Kupang. Kami mohon Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan kami. Jika kami ada yang di antara kami ada yang terkena dampak dari COVID-19, yang menyerang fisik kami maupun finansial keluarga. Tuhan tolong, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap dari kami. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, pembelajaran di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai pembelajaran hari ini. Berikan kami, anak-anak, dan Bapak Ibu guru semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.